Sukihoto, salam meta, dimanapun Anda berada. Ya, di malam ini ya ada kesempatan baik, kondisi baik kita bisa ya sama-sama lagi untuk membahas dhamma ya, mendengarkan dhamma dan juga membahas dhamma dan juga berdiskusi dhamma. Ya, eh, topik malam ini yang Bante mau sampaikan masih berhubungan dengan Maga Puja ya. Karena ya sebenarnya sudah lewat, tapi masih ada juga yang merayakan Maga Puja. Ya, memang seperti itu di Indonesia. Setidaknya yang penting tidak melewatkan momen dan rasanya pun ini juga mau Bante sampaikan di room ini ya, di KSN tentang Maga Puja itu sendiri yang mana ada informasi-informasi menarik yang mudah-mudahan bisa diresapi ya bagi kita semua ya karena ini adalah petunjuk dari Buddha, petunjuk dari Buddha. Nah, eh Maga Puja ini sebenarnya terjadi di Weluwana, hutan bambu di Rajagaha. Ini kira-kira 587 sebelum Masehi, tahunnya, tahun 587 sebelum Masehi. Dan ini memperingati lah 4 peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi, yang utama di momen itu. Yang pertama adalah berkumpulnya 1250 arahat tanpa diundang. Jadi tanpa janjian, nggak ada WA, nggak ada WA group juga, nggak buat. Mereka pakai abinya, ya mereka datang kumpul dengan apa satu frekuensi lah. Ini satu frekuensi kumpul bersama. Ya, seperti Anda juga di sini satu frekuensi, tapi masih perlu Zoom. Ya, ininya Zoom meeting. Jadi kumpul di sini. Ya, itu pun masih ada filternya lagi WA group KSN ikut. Itu enggak. Kalau mereka langsung kumpul. Ya, 1250 arahat tanpa janjian. Lalu setelah 1250 arahat itu sendiri ditabis langsung oleh Buddha dengan ehibiku. Ya, ehibiku ini ketika seseorang di masa-masa awal pembabaran Dhamma oleh Buddha, setiap seseorang yang punya potensi dari masa lampaunya jadi biku, ya maka Buddha ketika dia berminat juga setuju untuk jadi biku, lalu Buddha mentabiskannya dengan ehibiku. Ketika ehibiku diucapkan, langsung orang tersebut berubah menjadi penampilan biku. Ya kepalanya botak, ada jubahnya, ada bolnya langsung. Ya, seperti sulap memang seperti simsalabim jadi gitu. Abrakadabra mau dibilang. Tapi itu karena kekuatan kama dan kekuatan dari uh, powernya Buddha itu sendiri. Ya, jadi mereka langsung berubah dirinya menjadi biku. Dan dengan catatan mereka harus punya potensi untuk menjadi biku. Kalau tidak pun tidak. Ya, salah satu syarat untuk itu jadi biku adalah ya punya potensi pernah berdana jubah atau bol atau aksesoris biku itu sendiri. Ya, akhirnya dari masa lampau potensi itu. Kalau tidak, tidak akan bisa. Ya, ada contoh kasus ya Bahia Darucarya. Bahia Darucarya itu dia tidak bisa ditabis menjadi biku dengan biku pada saat itu ya, walaupun bertemu Buddha langsung karena dia tidak pernah berdana jubah di masa lampau, tidak ada potensi berdana jubah di masa lampau sehingga
dia tidak punya kesempatan jadi biku, tapi dia mencapai arahat sebagai umat awam. Ya, nah karena arahat jadi, sebagai umat awam umurnya pendek. Ya, umurnya pendek, dia juga ada karma buruk yang harus dia terima. Ya, jadi dia meninggal pada hari itu juga. Setelah menjadi arahat di hadapan Buddha. Nah, kalau dia misalnya eh, punya potensi sebagai biku di masa lampau karena pernah berdana juga, mungkin umurnya akan lebih panjang karena dia menjadi biku dan akan menjadi kuat. Nah, istilahnya jadi power kebikuannya atau winaya itu bisa mengcover seorang arahat. Ya, itu salah satu kekuatan dari Ehibiku. Ya. Lalu 1250 arahat ini juga punya abinya yang namanya calabinya atau 6 kemampuan batin arahat ini semua. Jadi sakti-sakti arahat di zaman itu yang 1250 arahat ini. Dan terjadinya juga di bulan purnama momen ini. Ya, ini 4 momen yang biasanya diperingati di dalam Magga Puja. Ya. Ada 2 momen lagi sebenarnya yang terjadi, ya, yang itu Bante Sariputta menjadi arahat di siang harinya di Bukit Gijakuta pada hari itu. Ya, makanya Bante Sariputta bisa menghadiri eh, peristiwa ini, bisa ikut dalam peristiwa ini. Karena siang harinya baru mencapai arahat. Nah, jadi bandainya malam hari bisa bergabung dengan kumpulan para arahat itu sendiri. Ya, karena Bante Sariputta mencapai tingkatan arahat 2 minggu. Ya, beda dengan Bante Moggallana yang hanya 1 minggu. Ya, itu yang terjadi. Dan juga eh, di momen ini juga Buddha menganugerahkan gelar agak sawaka kepada Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Ya, agak mahasawaka. Jadi murid utamanya Buddha ya di momen ini, di momen Magga Puja. Ya, jadi ada kurang lebih 6 peristiwa penting yang terjadi dalam momen Magga Puja ini. Ya, dan di momen Magga Puja juga Anda sudah tahu eh, apa namanya, apa yang dibahas ya. Yang dibahas di momen Magga Puja itu ada secaranya di kalimat Pali, di kalimat Pali Dhammapada 183, 184 dan 185. Ya, di Dhammapada 183. 183 ya, ini Dhammapadanya Sabapapasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapanang etam budana sasanang. Kanti paramang tapotitika nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito parupagati na samanohoti parang wihetayanto. Anupawado anupagato patimoke ca sangwaro matanyuta ca batasming patanca sayana sanang adicite ca ayogo etang budana sasanang. Bante rasa sebagian besar dari Anda ada yang tahu lah ya, sebagian dari kalimat Dhammapada ini. Ya, sabapapasa akaranang kusalau pasampada
Sacita Pariadapanang Eta Budana Sasana. Nah, ini adalah kalimat Pali yang ya diucapkan di momen Maga Puja ini yang Buddha ajarkan. Jangan tidak melakukan kejahatan. Ya, umum translatannya seperti itu. Banyak melakukan kebajikan dan ya sucikan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Ya, terus yang syair yang kedua, Kanti Paramang Tapotitika. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang paling tinggi, yang tertinggi. Nibanang Paramang Wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi, begitulah sabda para Buddha. Nahi pabajito parupagahati. Dia yang masih menyakiti orang lain. Nak samanohoti parang wihe tayanto. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang petapa. Anupawado anupagato patimoke casangwaro. Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan. Matanyuta cabatasming, patanca sayana sanang. Memiliki sikap madya dalam hal makan, ya, dan berdiam di tempat yang sunyi, patanca sayana sanang, adicite ca ayogo etam budana sasana. Serta giat mengembangkan batin nan luhur, inilah ajaran para Buddha. Ya, nah, peraturan ini adalah peraturan para biku di zaman itu. Ya, peraturan para biku di zaman itu karena semuanya arahat, murid-muridnya Buddha. Jadi Buddha hanya kasih owada ini. Makanya dibilang owada patimokkha. Ya, owada patimokkha. Ya, inilah nasihat yang tertinggi yang diberikan Buddha pada murid-muridnya di zaman itu. Nah, owada patimokkha ini berlangsung atau memberikan nasihat ini berlangsung sampai dengan 20 wasa. Karena murid-muridnya Buddha sampai 20 wasa itu semuanya masih arahat. Tingkatan arahatnya hampir seluruhnya. Seluruhnya arahat mau dikatakan. Ya, dan belum ada winaya. Belum ada peraturan biku yang turun sampai 20 wasa pertama. Jadi Buddha hanya mengulang Owada Patimokkha ini. Ya, Owada Patimokkha terus selama 20 tahun. Nah, jadi apa itu Patimokkha? Patimokkha itu ah, sesuatu yang superior artinya. Sesuatu yang superior, adi dan patimo dan pamokka. Ya, jadi adi itu yang sangat, pamokka itu superior. Jadi ah, secara harfiahnya mau dikatakan Patimokkha itu untuk melindungi seseorang yang mengikuti ajaran ini agar terbebas dari semua penderitaan. Itu arti dari Patimokkha. Ada juga ah, pendekatan yang lain, hal yang melindungi seseorang, yang melindungi kemoralannya atau melindungi ajaran ini agar terbebas dari semua penderitaan. Atau ada terjemahan yang lain, pendekatan yang lain, perlindungan seseorang agar terbebas dari semua penderitaan yang mengikuti ajaran ini. Jadi intinya, mengikuti ajaran ini akan terbebas dari penderitaan. Yang mengikuti ajaran ini, yang melindungi ajaran ini, yang mempraktekkan ajaran ini akan terbebas dari penderitaan bagi seseorang yang mengikuti ajaran ini. Nah, itu adalah arti dari Patimokkha. Ya, ya. Jadi di
dijamin mau dibilang ya mengarah ke sana. Nah, yang Bante cerita tadi 227 peraturan winaya itu dibilang anapatimokkha. Jadi ada dua jenis patimokkha, anapatimokkha dan owadapatimokkha. Anapatimokkha ini ya peraturan untuk mengontrol, untuk mengatur. Dan ini biasa dibacakan setiap uposatha sebulan 2 kali. Itu yang dibilang anapatimokkha. Jadi sekarang para biku mengulang winaya peraturan biku patimokkha dengan 227 sila setiap sebulan 2 kali. Nah, itu di kategorinya adalah anapatimokkha. Yang kedua adalah owada patimokkha. Nah, owada patimokkha ini adalah nasihat, admonis, owada. Ya, kamu harus ikuti praktek ini contohnya. Nah, ini jenisnya lembut, soft, owada patimokkha. Nah, admonis yang sangat eh, ajaran yang superior. Ya, pokoknya nasihat ini yang paling superior. Sop ya, sabba papasa akaranang kusalau pasampada sacito pariadapanang eta budana sana. Eta budana sasana. Itu kayaknya enak sekali dengarnya, simple sekali, tapi muatannya luar biasa. Ya, dalam mau dibilang. Jadi eh, nasihat yang sangat-sangat superior dalam maknanya di sana. Nah, setiap Buddha akan membacakan atau memberikan Owada Patimokkha setiap sama Sang Buddha. Ya, bukan Anapatimokkha. Anapatimokkha atau yang 227 sila itu hanya untuk murid-muridnya Buddha saja. Ya, hanya untuk murid-muridnya Buddha saja. Nah, di case Anapatimokkha atau 227 sila, tidak semua Buddha juga mengajarkan ini. Tidak semua Buddha juga menurunkan Anapatimokkha atau Winaya yang 227 sila. Ya, jika umur kehidupan di sana 1.000 tahun, minimal 1.000 tahun, maka Buddha tidak mengajarkannya. Ya, 1.000 tahun berarti kehidupannya sangat panjang dan kualitas batin makhluknya pun saat itu mau dibilang sangat tinggi. Ya, bisa punya umur panjang 1.000 tahun minimal. Nah, hanya yang usia kehidupan yang pendek, ya, para Buddha mengajarkan. Nah, makanya di zaman uh, Buddha Gotama itu diajarkan apa namanya Anapatimokkha atau peraturan 227 sila ini hanya setelah 20 tahun. Nah, ini tujuannya untuk menjaga dan menyebarkan sasana agar bertahan lama. Ya, itu tujuannya. Kalau kalau nggak ada winaya, maka sasana bisa hancur, bisa rusak, bisa cepat hilang. Makanya dikatakan winaya adalah umur sasana, mau dibilang. Winaya yang akan menjaga sasana bertahan lama, salah satunya. Ya, kayaknya penting juga untuk informasi ini diketahui. Ya, oke. Nah, itu Patimokkha. Ya, Patimokkha. Lalu, oke. Nanti masuk ke kalimat kanti paramang tapo titika. Ya, langsung di bait eh, kedua. Karena ini penting. Nah, kanti. Kanti itu forbearance. Ya, being patient, kesabaran, atau menjadi sabar. Ya, bisa menahan, bisa menanggung. Itu kanti. Tapo titika.
Tapotitika ini praktek yang superior, praktek yang superior. Jadi kalau dibilang kanti paramang tapotitika ini mampu menahan atau menjadi sabar adalah praktek yang superior. Ya, nah, kanti sendiri asal katanya adalah kamati dan sahati. Kamati itu artinya masuk, goes to. Sahati ini artinya menanggung atau menahan. Jadi kalau diterjemahkan jadi kanti itu secara harfiahnya mampu, eh, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menanggung. Ya, being able to accept, ability to accept, mampu untuk menanggung, mampu untuk menahan, mampu untuk menerima, kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menerima. Itulah kanti secara palinya ya. Ya, jadi kesabaran itu ya mampu menerima ya. Dan artinya lagi adalah adiwaseti. Adiwaseti di sini menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Making or keeping higher place than one idea or thinking. Itu adiwaseti. Jadi kanti yang harus ditempatkan di paling atas. Menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Jadi kadang kita ya ada saja argumen kalau nggak ada yang sesuai. Jadi kanti atau forbearance itu adalah ability to accept, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menanggung, dan menempatkan di tempat yang tertinggi dibandingkan pikiran kita sendiri atau ide kita sendiri, dengan kata lain, menerima pemikiran atau ide dari yang lain. Kadang kita berpikir, kok jadi begini ya? Harusnya nggak begini nih. Mestinya begini. Nggak suka. Pokoknya harus begini. Nah, kita mau pemikiran kita sesuai dengan kenyataan. Ya, kira seperti itu. Kita tidak mampu menerima kenyataan. Karena pemikiran saya, kenyataannya nggak harus begini. Kenyataannya harusnya begitu. Sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita tidak bisa menerima kenyataan. Kita nggak bisa menahan. Hmm, Tidak bisa menerima kenyataan bahwa seperti ini. Nah, jadi ketika kita berhubungan dengan kanti, kita harus terima, oh kenyataan, oh seperti ini ya. Oke. Oh seperti itu ya, oke. Nah terus, bisakah diperbaiki? Kalau bisa, coba diperbaiki. Kalau tidak bisa, tunggu waktunya untuk diperbaiki. Ya sudah, terima saja tanpa bergejolak, tanpa misalnya jadi gengsi, tanpa harus jadi malu, tanpa jadi takut salah gitu ya. Terima saja. Oh oke, ya saya terima kondisinya, saya terima keadaannya. Walaupun nggak sesuai dengan pemikiran saya, walaupun nggak sesuai dengan rencana saya gitu ya sudah, saya terima gitu ya. Nah, itu manfaatnya kita akan menjadi bisa apa namanya punya pandangan yang positif.
Ya, oke, ini memang kamanya sampai di sini saja misalnya. Oh, memang belum waktunya ya. Itu salah satunya. Iya, belum waktunya, belum terkondisi dengan baik terima gitu. Nah, ini bisa kita apply di semua hal. Tapi bukan bukan artian pasrah gitu ya. Kalau bisa dirubah, diperbaiki, kita robah, kita perbaiki. Kalau belum waktunya dirubah, belum waktunya diperbaiki, ya tunggu waktunya untuk dirubah, untuk diperbaiki. Kalau memang belum bisa. Jadi kita terima dulu. Jadi dibilang ability to accept gitu. Nah, kemampuan untuk menerima itulah bentuk pandangan yang positif. Dengan pandangan kita punya pandangan yang positif, kita akan punya kemampuan untuk menerima. Nah, ini sebenarnya Yoniso Manasikara. Ya, ketika kita punya Yoniso Manasikara yang matang, kita akan mampu menerima. Kita siap untuk menerima. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dengan kesabaran, itu akan meredakan kemarahan. Ketika kita sabar, ketika ada kanti, ketika kita bisa menerima, mampu untuk menerima, ya, sehingga kesabarannya bisa meredam kemarahan. Oh ya, dia orangnya seperti itu, ya sudah. Oh ya, ya, karma buruk saya berbuah. Oh ya sudah, ya terima saja. Oh, sehingga oh ya sudah. Nah, akhirnya kemarahan kita bisa mereda. Ini akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi bisa meredakan konflik atau meminimalkan konflik. Kira-kira seperti dengan kesabaran. Dengan kesabaran, akhirnya kita punya positif thinking, pandangan yang positif. Nah, Bante teringat cerita di salah satu sutta bahwa ada muridnya Buddha yang mau uh, pulang kampung lah, di istilahnya ya, istilah zaman sekarang. Dan di sana di kampungnya itu orangnya kasar-kasar, selalu menghina, gampang membuli. Karakternya nggak bagus lah. Nah, tapi Buddha tahu kualitas muridnya ini mampu untuk ke sana, mampu untuk ke sana. Tapi Buddha hanya untuk memastikan saja. Setelah waktu dia minta izin sama Buddha, dia mau pamit ke kampungnya, Buddha bilang, seperti yang kita tahu bahwa di sana, kurang lebih gaya bahasanya ya, Bante menyederhanakan saja supaya bisa gampang masuknya gitu. Ya, Eh, seperti yang kita tahu bahwa di kampung Anda ini orangnya nih kasar-kasar, ya, kasar-kasar. Kalau kamu dihina, kamu dicaci maki, kalau kamu dibully, bagaimana? Kamu tahan nggak? Ya, Bantenya bilang, ya itu kan baru diomongin saja, Buddha. Baru di apa namanya melalui mulut aja, Buddha. Belum digigit, ya. Sayanya belum kena fisik. Jadi saya bisa sabar, saya bisa terima. Nah, kalau kamu misalnya sudah digigit atau dipukul diri badan kamu bagaimana? Oh, itu kan baru dipukul aja, pakai tangan atau pakai anggota tubuhnya, belum pakai kayu. Ya, jadi saya bisa terima.
Digigit kan paling seberapa lah gitu kan. Pakai tangan yang paling sekepalan aja. Ya lebih sakit pakai kayu. Karena jangkauannya bisa lebih jauh gitu. Nggak masalah, belum pakai alat dipukulnya. Loh, oke, kalau misalnya kamu dipukul pakai alat, pakai kayu yang bikin sakit, nggak masalah, Buddha saya bisa terima. Bisa terima karena ini masih mau dibilang saya belum ditusuk pakai pisau gitu. Jadi ya masih lebih baik dipukul daripada ditusuk sama pisau Buddha. Oke, kalau seperti itu, kalau kamu ditusuk sama pisau, bagaimana? Itu baru ditusuk Buddha. Belum dipotong tangan saya, belum dipotong telinga saya, gitu, ya kan? Masih oke, ya. Ditusuk masih masih lebih baik dibanding dipotong tangannya, gitu. Ya, kalau kamu dipotong, bagaimana? Kalau sampai kamu dipotong sama orang-orang di sana, ya kuping kamu dipotong, tangan kamu dipotong, oke Buddha. Jantung saya belum diambil. Mereka belum 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 mengambil jantung saya masih hidup, nggak masalah. Saya masih bisa terima. Ya, bikunya seperti itu. Ya, lalu terakhir, bagaimana kalau pada akhirnya mereka mengambil jantung kamu dan kamu meninggal? Enggak apa-apa juga, Buddha. Saya tidak akan mendendam, Buddha. Saya akan menerima kalau memang sudah waktunya saya meninggal, memang karma buruk saya berbuah, saya terima. Saya tidak akan marah, saya tidak akan mendendam. Saya akan tetap dengan sabar. Nah, muridnya ini selalu ada jawaban untuk bisa meyakinkan. Dan Buddha tahu, Buddha hanya untuk ini saja. Buddha tahu kualitas muridnya ini arahat. Jadi dia punya cara untuk bersabar dengan kondisi terburuk gitu ya. Selalu ada, maksudnya selalu bisa mengatasi keadaan. Kalau nggak begini begitu. Nah, apakah kita mampu? Sebenarnya orang Indonesia sih ada bisa pakai jurus untung. Untung baru dipukul, belum ditusuk. Untung aja ya. Baru diomelin, belum digampar. Untung gitu ya. Nah, jurus untung ini namanya ya. Untung rugi segini, nggak bangkrut gitu. Nah, jadi kita terapin jurus untung nih ya, kira-kira. Untuk apa namanya, mengaplikasikan kanti. Nah, jadi di sini akhirnya muridnya ya diizinkan oleh Buddha untuk kesana. Berarti dia siap secara mental. Kemampuan untuk menerimanya luar biasa. Ability to accept apapun yang terjadi dia bisa terima. Nah, ini akhirnya ngebentuk daya tahan dia. Dan itu dengan kesabaran dia tidak marah. Dengan kesabaran istilahnya kemarahannya jadi mereda. Akhirnya dia bisa memanage semuanya dengan baik. Ya, dan juga karena ini bermanfaat bagi diri sendiri dan juga yang lain, maka menjadi sabar itu akan menghilangkan bahaya bagi yang lain juga. Dengan kita sabar, ya meredam kemarahan kita. Karena kita kemarahannya reda, akhirnya membuat yang lain pun selamat. Selamat minimal untuk tidak bikin karma buruk baru. Ya kan? Menjadi sabar akhirnya membuat atau menghilangkan bahaya bagi yang lain. Sehingga dengan kita tidak marah,
mereka pun kemarahannya akan mereda. Minimal kita dicuekin, ya kan? Akhirnya selesai. Akhirnya aku salah dia berhenti di sana, tidak terproduksi lagi. Akhirnya menyelamatkan dia untuk tidak menghasilkan aku salah kama yang lebih banyak. Ya, makanya akan meredakan bahaya, akan menghilangkan bahaya bagi yang lain juga. Ini manfaatnya. Manfaat dari kesabaran. Selain untuk diri sendiri, bisa meredakan kemarahan dan juga bermanfaat bagi yang lain untuk meredakan bahaya. Bahaya saat sekarang dan di masa yang akan datang bagi yang lain. Nah, orang yang baik atau virtuous person ya punya kemampuan untuk menerima apapun, have ability to accept everything. Itu adalah ciri orang baik. Ya, bisa menerima, punya kemampuan untuk menerima apapun. Nah, ini yang harus kita terus perkuat, kita perlu perbaiki, kita perlu tingkatkan supaya kita punya standar ini. Ya, ini penting sekali. Kita perlu coba lagi, 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 dan lagi. Nah, bagaimana untuk menghasilkan kesabaran ini dalam Sabah Sawa Sutta? Ya, bagaimana untuk memunculkan kanti? Yang pertama adalah harus menghilangkan kemarahan. Ya, minimal mengendalikan emosi, meredam marah, kemarahan. Ini akan memunculkan kesabaran. Ya, contohnya, oke, bagaimana caranya kita untuk meredakan kemarahan? Kita bisa apa namanya pakai Yoniso Manasikara atau positive thinking atau membandingkan. Misalnya udaranya terlalu dingin nih. Oh, udara dingin di sini sih masih belum apa-apanya kalau dibandingkan di neraka Lokanta Niraya, Lokanta Nika Nikaya. Neraka di antara alam semesta itu lebih dingin dibanding udara dingin yang di sini. Jadi ya, sabar aja. Belum ada apa-apanya. Ini cara kita untuk berpositive thinking. Ya, mencari pembanding yang lebih luas lagi. Misalnya juga udara terlalu panas. Oh, neraka Awici lebih panas dibanding di sini. Ini sih belum ada apa-apanya gitu. Ya, akhirnya jadi kita mau marah nggak jadi marahnya gitu. Oh, masih ada yang lebih panas neraka Awici. Ya, ya sudah gitu kan. Di sini sih belum ada apa-apanya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus redakan emosinya. Ya, kita harus meredakan atau menghilangkan kemarahan supaya bisa memunculkan kesabaran. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bisa juga misalnya ketemu orang yang tidak disukai, oh dia guru kesabaran saya. Terima kasih setelah jadi guru saya, guru kesabaran saya. Nah, itu pandangan positif yang ya bisa mereda kemarahan kita, bisa meredakan. Ya, bisa juga misalnya akhirnya kita lagi lapar, kita lagi haus, kita marah gitu. Lama banget sih. Jadinya kan kok istilahnya nggak ada yang peduli atau bagaimana kira-kira gitu. Nah, kadang seperti itu. Kesel karena lapar, nggak ada yang mau dimakan, minum nggak ada disediain, misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, kita harus renungkan, oh, di samsara ini makhluk peta itu nggak pernah cukup makanan dan minuman.
Saya masih cukup makan dan minum di sini. Ya. Pokoknya coba untuk Yuniso Manasikara untuk meredakan kemarahan itu sendiri ya. Itu yang harus dilakukan bagaimana bisa memunculkan kesabaran, meredakan kemarahan. Dan jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menerima, ya, ini akan ada aja alasannya. Beginilah, begitulah. Ya ini nature-nya. Pokoknya nggak sesuai standar saya lah ini mah. Nggak sesuai inian saya, gaya saya. Ya. Atau bagaimana lah. Pokoknya nggak mau lah, nggak bagus lah begini mah. Selalu aja ada alasan. Itu secara nature-nya. Kalau seseorang, oh nggak suka lah saya begini mah. Nggak cocok. Ya. Nah, itu itu ciri bagi seseorang yang tidak punya kemampuan untuk menerima. Jadi mau dibilang belum bisa memahami ajaran Buddha. Ya, belum bisa memahami ajaran Buddha karena untuk bisa terbebas dari samsara, ya kadang kita perlu mengalami penderitaan yang kecil untuk memperkuat kemampuan kita menerima, untuk membangun kemampuan kita untuk menerima. Ya, Anda mau siap tahan banting? Hmm? Gimana supaya Anda tahan banting? Tahu kan jawabannya? Ya, Anda harus siap dibanting-banting supaya tahan banting. Gimana Anda tahan banting kalau nggak dibanting-banting? Nah, kadang apa namanya? Ya, pengalaman itu yang membentuk pada akhirnya. Penderitaan-penderitaan kecil itu harus kita hadapi supaya daya tahan kita kuat. Ya. Nah, makanya agar terbebas dari penderitaan di samsara, kadang kita harus punya pengalaman, harus mengalami penderitaan yang kecil untuk membentuk kemampuan menerima. Ya, makanya kadang sparring partner perlu. Makanya jangan pernah menghindar ya. Jangan lari dari masalah, kita perlu sparring partner loh. Buat latihan kayak tinju aja kan perlu 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 ini kan lawan latih tanding gitu mau dibilang. Ya enggak. Nah, jadi sabar terhadap apa yang orang omongin. Kita harus sabar. Mau omongan yang kasar, ya, kita harus terima, kita harus sabar. Keomongan yang tidak menyenangkan, ya kita harus terima. Ini karma buruk kita berbuah, karma buruk saya berbuah. Terima kasih sudah apa namanya karena Anda karma buruk saya berbuah. Kondisi tidak menyenangkan ini berbuah. Nah itu bentuk supaya reda ya, kemarahan kita menyadari kondisi ini. Ya, terima kasih karena Anda karma buruk saya berbuah. Ya, menerima keadaan untuk tetap tenang. Ya, dan untuk menjadi sabar, Buddha katakan, menjadi eh, orang sabar, itu kita akan bahagia sepanjang waktu. Ya, nah untuk bisa bahagia sepanjang waktu, mau dibilang kita harus punya kemampuan untuk menerima. Karena dengan kemampuan untuk menerima ini, maka tidak akan ada kemarahan. Ya, nah kenapa tidak ada kemarahan? Karena kita tahu bagaimana misalnya merubah pikiran kita, ya, untuk menerima apapun. Kita punya kemampuan untuk merubah pikiran kita ini untuk menerima apapun, sehingga ya di sana tidak ada kemarahan.
ya kan? Misalnya dapatnya nggak sesuai, ya sudahlah, saya coba lagi deh. Enggak, oh kok begini sih? Nggak bisa begini, harusnya begini. Oh, misal dapatnya sedikit nggak sesuai, kamu buruknya, kamu buruk saya nggak cukup nih. Kalau kayak gitu, kalau begini sih, saya harus tambah kamar baik lagi deh. Kamar baik saya nggak cukup nih. Kalau memang kondisinya seperti berarti saya harus banyak berbuat baik lagi deh. Nah, memotivasi. Nah, kira-kira inilah manfaatnya ya. Manfaat menjadi sabar. Kita akan bahagia sepanjang waktu. Karena apa? Karena kemampuan kita untuk menerima. Sehingga tidak ada kemarahan. Kenapa tidak ada kemarahan? Karena kita tahu bagaimana merubah pikiran kita untuk menerima sesuatu atau kondisi tersebut. Inilah Yoniso Manasikara ya. Pertenjemahan dari Yoniso Manasikara. Lalu juga untuk menjadi sabar, kita harus menghilangkan kamasawa. Kamasawa ini adalah pemikiran hal-hal yang diinginkan. Kepengen ini, kepengen itu. Ya, Anda bahagia kalau keinginan Anda tercapai. Ini maksudnya. Bahagia kalau Anda mendapatkan sesuatu. Berhubungan dengan nafsu. Nafsu keinginan untuk mendapatkan. Ya, yang Bante bilang yang kita harus kembangkan adalah nekama suka, bukan kama suka. Ya, bahagia karena Anda melepas gitu. Melepas apa? Melepas kekotoran batin. Misalnya nggak dapat ya sudah. Ketika nggak dapat, Anda bahagia. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, Anda batinnya tenang. Nah, Anda batinnya tenang, Anda batinnya terima. Oh, saya happy. Karena walaupun saya nggak mendapatkan sesuai yang saya inginkan, saya tetap tenang. Saya tetap batinnya nggak bergejolak. Nah, itulah nekama suka yang muncul. Bukan nggak dapat sesuatu yang diinginkan, Anda, aduh, saya bodoh sekali ya. Ya, kok saya begini ya, paraminya kurang nih, misalnya. Jadi, Anda memotivasi untuk bikin parami. Jadi, seperti itu jadi nggak murni, bisa dibilang. Tapi Anda perhatikan gejolak batin Anda, ketika Anda tidak mendapatkan sesuatu, ketika Anda tidak istilahnya memperoleh sesuatu, batin Anda tetap tenang. Batin Anda menerima. Batin Anda damai. Oh, saya happy. Walaupun saya tidak mendapatkan yang saya inginkan, batin saya tidak bergejolak. Kebahagiaan itu yang dibilang nekama suka. Bahagia karena melepaskan kekotoran batin pada saat itu. Contohnya juga ya, ketika Anda misalnya mendengar perkataan buruk dari yang lain misalnya, Anda tetap tenang, Anda tetap sabar. Bukan Anda sabar atau jadi tenangnya karena Anda diomel-omelin orang ya, bukan. Jadi Anda kesannya menyukai kalau diomelin orang gitu. Anda happy kalau diomelin orang gitu, bukan juga. Tapi ketika diomelin orang, ketika diperlakukan tidak menyenangkan oleh yang lain, batin Anda nggak bergejolak. Oh, saya happy. Ya, ketika ada kondisi tidak menyenangkan, batin saya tetap terkendali. Batin saya bisa sabar. Oh, saya happy. Nah, ini yang harus happy-nya di sana, bukan happy karena diomelin orang ya. Jangan. Itu jangan Anda nanti jadi melekat. Jadi happy-nya kalau diomelin orang. Itu bahaya. Salah pandangan itu. Ya, kayak gitu ya. Jadi selain apa namanya menghilangkan kemarahan, meredakan juga menghilangkan sesuatu yang
keinginan yang kuat, desirable things, sesuatu yang diinginkan. Itu juga akan menjadi memunculkan kesabaran Anda. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu cara-cara untuk meredakan ke apa? Memunculkan kemarahan, memunculkan kesabaran itu sendiri ya. Cukup dulu ya untuk malam ini. Mungkin nanti akan sambung di kesempatan berikutnya, cerita ini apa lanjutan dari penjelasan tentang kesabaran ini sendiri yang dari Maga Puja. Jadi ya malam ini ya hanya sampai di sini. Nanti bisa memberikan penjelasannya tentang Maga Puja. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi minimal Anda sudah bisa paham bagaimana deal dengan kesabaran itu sendiri, bagaimana memunculkan kesabaran. Sekali lagi, kesabaran adalah praktek yang sangat mulia, yang perlu dilatih, yang perlu diusahakan untuk terus kita perkuat, yaitu supaya daya tahan kita lebih kuat. Nah, inilah sebenarnya tujuan praktek Dhamma, untuk siap menghadapi dinamika kehidupan. Ya, berbuat baik mengarahnya ke sana. Salah satu kebaikan untuk siap menghadapi dinamika kehidupan, kesabaran. Kita bentuk, kita perkuat, terus kita improve supaya kita bisa mendapatkan kualitas-kualitas baik yang lain.